والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, wahai dunia, menjauhlah engkau dari kekasih-kekasihku. Jangan pernah engkau mendekatinya, karena kau akan menyebabkan fitnah kepada para kekasih-kekasihku. Jadi Allah jauhkan kekasih Allah dari dunia, karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya mempunyai sifat cemburu, sangat cemburu, melebihi cemburunya seorang wanita yang dipoligami. Kalau wanita dipoligami, cemburu dia, pasti marah. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semua. Yang Allah yang pantas untuk cemburu. Jangan sampai Allah diduai dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi zidna bil hilm akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Wa qala ma'alim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumil bidarin amin. Wa yurwa 'anillahi ta'ala annahu qala lid dunya, ya dunya muri li awliyai wa la tahli lahum fatabtinihim. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, wahai dunia, menjauhlah engkau dari kekasih-kekasihku. Jangan pernah engkau mendekatinya, karena kau akan menyebabkan fitnah kepada para kekasih-kekasihku. Jadi Allah jauhkan kekasih Allah dari dunia, karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya mempunyai sifat cemburu, sangat cemburu, melebihi cemburunya seorang wanita yang dipoligami. Kalau wanita dipoligami, cemburu dia, pasti marah. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semua. Yang Allah yang pantas untuk cemburu. Jangan sampai Allah diduai dengan segala sesuatu apapun. Allah gak mau diduakan. Kenapa? Karena Dia Allah yang kasih kita hidup. Dia Allah yang kasih kita bisa hadir di malam hari ini. Dia Allah yang kasih kita pekerjaan. Dia Allah yang kasih kita keluarga. Dia Allah yang kasih kita pernapasan. Dia Allah yang kasih kita detak jantung kita itu beraturan, berdetak sesuai dengan denyutnya. Itu Allah yang mengaturnya. Dia Allah yang memberikan kita dapat berkeluarga dengan nyaman, dapat pekerjaan dengan enak, dapat penghasilan yang banyak ataupun sedikit. Dialah Allah yang memberikan kita kesehatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keturunan dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah sangat cemburu kepada kita semua yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berharap kepada selain Allah? Kenapa kita bersandar kepada selain Allah? Sedangkan yang lain juga butuh Allah, yang lain juga mendatangi Allah, yang lain juga perlu Allah. Maka kenapa kita masih berharap kepada sesuatu selain Allah? Oleh karenanya Allah sangat cemburu. Dengan hal yang demikian Allah tidak mau di dalam hati seorang hambanya, di dalam hati kekasih Allah Subhanahu wa taala ada ma siwallah, ada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah gak mau ada di dalam hati kekasihnya selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan kepada dunia, muri li ahbabi, muri li awliyai. Wahai dunia, kau jangan pernah mengganggu kekasih-kekasihku. Wahai dunia, menjauhlah engkau
dari kehidupan kekasihku. Kenapa? Di dalam hati kekasih Allah hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah pun wa auhallah ila Isa. Suatu ketika Nabi Allah berkata kepada Nabi Allah Isa, ya Isa, qul li bani Israil yahfazun anni harfain, qul lahum liyardu bidani dunya li salamati dinihim kama radi ahlud dunya bidani din li salamati dunyahum. Allah berkata kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, katakan kepada Bani Israel, hendaklah mereka mencatat, menghafal atau menjaga dariku dua hal. Katakan kepada mereka, liyurdu bidani dunya, biarlah dunia itu tetap hina, jangan pernah ada. Senanglah bahwasanya dunia itu hina, jangan pernah sampai engkau mengatakan dunia itu ada kemuliaannya, ada kehebatannya. Demi apa? Agar kau selamat agamamu. Ketika kita menganggap dunia itu tidak ada apa-apanya, ketika kita menganggap dunia itu hina, remeh, sepele, maka kita akan selamat akan dunia akhiratnya kita. Namun kalau seandainya kita merasakan bahwasanya dunia hebat, dunia mulia, dunia agung dan lain sebagainya, maka kita akan meremehkan akhiratnya kita, akan meremehkan agamanya kita demi dunianya kita. Oleh karenanya Allah pun mengatakan kepada Nabi Isa untuk menyampaikan kepada Bani Israel, jadikanlah dunia itu memang benar-benar hina di dalam kehidupan kalian semua, agar selamat agama kalian. Dan ridolah sebagaimana ridonya orang-orang yang mencintai dunia, sehingga dengan mereka mencintai dunia tersebut, mereka meremehkan agama, mereka meremehkan akhirat demi mendapatkan dunia. Oleh karenanya inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita katakan kepada diri kita, bahwasanya jangan pernah menganggap dunia itu hebat, dunia itu mulia, dunia itu agung, sehingga ketika kita sudah mengagungkan dunia, menghebatkan dunia, memuliakan dunia, akan berbahaya agamanya kita. Kita mudah menggampangkan dunia, menggampangkan agama, meremehkan agama, menelantarkan agama. Kenapa? Karena kita menganggap bahwasanya dunia lebih besar daripada akhirat. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah, masalud dunya wal akhirah masalul masyriq wal maghrib. Sayyidina Ali mengatakan perumpamaan dunia itu dan akhirat laksana antara timur dan barat. Jauh, tidak ada samanya. Antara dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat, tidak ada samanya. Sangat jauh perbedaannya. Ala qadri ma taqrub min ahadihima tab'un anil akhar. Kepada sejauh mana kau mendekat kepada salah satu di antara keduanya, maka yang satu pasti menjauh. Ketika kita datang ke timur, pasti kita akan jauh ke barat. Ketika kita datang ke barat, pasti ke timur akan menjauh. Begitulah ketika kita datang kepada akhirat, dunia jauh dari kita. Ketika kita datang kepada dunia, akhirat pasti jauh dari kita. Wa masalud darratain idza ardaita ihdahuma ashatal ukhra, sebagaimana dua hal yang sama-sama bahaya, tapi salah satu harus dipilih. Dua-duanya bahaya, tapi salah satu harus dipilih. Bagaimana caranya? Maka harus dipilih yang tidak enak satunya, biarkan yang satunya harus lepas. Kalau kita pilih kedua-duanya, gak bakalan mampu kita melakukannya. Dua-dua halnya berbahaya, dua-dua halnya mendesak, maka salah satu di antara keduanya harus kita lepas. Satu aja yang kita pegang, satu aja yang kita selamatkan, maka yang satunya biarkan dia berbahaya, biarkan dia lepas, biarkan dia menjepit, biarkan dia menjerit. Tapi jangan sampai kedua-duanya lewat daripada kita. Sudah dunia nggak dapat, akhirat tambah hamot. Dunia sudah susah, akhirat babak
Jangan sampai kedua-duanya lepas dari genggamannya kita. Harus beres salah satu. Kalau kita sudah mengagungkan dunia, maka cepat kejar itu dunia sampai dapat, sampai yang namanya kita berhasil cari dunia, sampai kita puas. Jangan sampai kita mengingat sesuatu apapun. Jangan pikir mati, jangan pikir yang namanya besok akan dibalas sama Allah, besok akan mati dalam masuk ke dalam neraka. Jangan pikirkan itu kalau urusan dunia. Kejar terus dunia. Oleh karenanya Nabi katakan, kun lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa kun li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Jadilah engkau untuk permasalahan urusan duniamu, ingat seakan-akan kau hidup selamanya. Dalam hal apa? Masalah urusan dunia bisa dipending, bisa nanti saja, bisa esok lusa, bisa sebulan ke depan, bisa 1 tahun ke depan. Ini masalah dunia masih bisa dipending. Nabi ajarkan, kenapa? Karena masih ada hari esok. Seakan-akan kau hidup selamanya kalau urusan dunia. Namun ingat, kun li akhirataka, jadilah engkau untuk masalah urusan akhirat ka'annaka tamutu ghada. Namun untuk masalah akhirat kau ingat seakan-akan besok pagi kau dalam hal kebaikan jangan pernah tunda. Hari ini bisa, hari ini lakukan. Hari ini mampu, hari ini kerjakan. Jangan nunggu besok, jangan nunggu sejam lagi, jangan nunggu 3 hari lagi. Kau tidak akan mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena waktunya habis. Seakan-akan apa? Besok kau mati. Gak ada kesempatan lagi. Apapun kebaikan yang kita tunda-tunda, nanti aja, besok masih ada, besok masih ada. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk hari esok kita melakukan kebaikan. Percayalah, setiap kali kita menunda suatu amal perbuatan baik, sejam lagi, 3 jam lagi, 1 hari lagi, tidak akan terrealisasi. Kenapa? Sudah dikatakan oleh Nabi, ka'annaka tamutu. Kalau seandainya perkara urusan akhirat, segera lakukan. Jangan tunda-tunda. Selagi mampu, lakukan. Wa masalul ina'ain ahadihima farigh wal akhar mumtali'un. Bikadri mata subuh fil farigh yang kusul mal'an. Seperti 2 wadah yang salah satunya berisi dan satunya kosong. Maka ketika yang namanya yang berisi tersebut kita tuang kepada yang kosong, maka otomatis yang berisi akan berkurang. Kalau seandainya kita kosongkan yang kosong, tetaplah yang berisi tidak berkurang. Begitulah ketika kita banyak mengisi kekosongan hati ini dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusan dunia kosong. Kalau kita mengisi hati ini untuk urusan dunia, Allah kosong pasti. Seperti itulah kenapa tidak akan mungkin 2 cinta berkumpul dalam satu hati. Allah tidak akan menjadikan yang namanya dalam satu hati kumpul 2 cinta. Cinta dunia, cinta akhirat. Itu dusta. Kenapa? Pasti ketika kita sudah cinta dunia, cinta akhirat hilang. Kalau sudah cinta akhirat, cinta dunia pasti hilang. Bagaimana kita bisa mengetahui kita itu cinta dunia atau tidak? Kalau sedikit aja dari sebagian dunia itu hilang dari kita, kita susah, kita payah, kita takut, kita khawatir. Itu menunjukkan bahwasanya dunia lebih kau cintai daripada akhirat. Kalau seandainya kalau kita menunjukkan bahwasanya kita gak cinta akhirat, bagaimana? Kalau sholat bisa kita tinggalkan biasa saja, gak ada penyesalan, menunjukkan bahwasanya akhirat biasa saja. Begitulah, tidak akan mungkin 2 cinta dalam satu hati. Kalau hati kita benar cinta kepada akhirat, pasti kita takut meninggalkan sholat, pasti kita takut meninggalkan kebaikan, pasti kita takut untuk melakukan kemaksiatan, pasti kita takut untuk apa? Untuk tidak hadir di dalam majlis. Rugi kalau tidak hadir majlis. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam hati kita sudah ada akhirat yang lebih besar daripada dunia. Tapi kalau seandainya masalah dunia itu masih besar di dalam diri, belum terjadi, udah kita khawatiri. Belum yang namanya itu terjadi, sudah kita payahkan, sudah kita bingungkan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia besar dalam hati, akhirat nol, Allah nol, dunia besar. Inilah yang lebih ada di dalam hati kita. Oleh karenanya nggak tahu siapa yang bisa menilai siapa? Ya diri kita sendiri. Lihat aja bagaimana dirinya kita itu menyikapi dunianya kita. Kalau hartanya kita sedikit saja diambil orang,
atau hal perkara takut ini takut itu menunjukkan bahwasanya dunia lebih besar. Oleh karenanya dekat dengan Allah, minta berserah diri kepada Allah, semua akan tercapai. Jangan pernah ragu kepada Allah. Kalau manusia wajib kita ragu, kalau kepada Allah jangan pernah ragu. Kenapa? Dialah Allah yang tidak pernah la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji kepada apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Allah pasti menyenangkan kita, Allah pasti bahagiakan kita, Allah pasti menghibur kita, Allah pasti nolong kita, Allah pasti bersama kita dalam keadaan apapun kita. Di saat tatkala kita selalu senantiasa menghambakan diri dan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, pasti semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan kekuatan di dalam hati kita untuk tetap istiqamah di dalam beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dekat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat semua kesusahannya kita, Allah berikan kelapangan di dalam hati kita, Allah hilangkan kesusahan dan kejenuhan di dalam hati kita, Allah ganti ketenangan, Allah ganti kedamaian, Allah ganti kebahagiaan, dan Allah ganti kekhusyuan di dalam hati kita, rasa iman, rasa Islam, rasa takut, rasa takwa di dalam hati kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hindari kita dari segala musibah, dari segala bala, baik pada dirinya kita, anak dan istrinya kita, dan keluarganya kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari segala fitnah zaman dan fitnah ahli zaman. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita seperti hati Nabi Muhammad, akhlaknya kita seperti akhlaknya Nabi Muhammad, perkataan kita seperti perkataan Nabi Muhammad, iman kita seperti iman Nabi Muhammad, perbuatan kita seperti perbuatan Nabi Muhammad, keinginan kita seperti keinginan Nabi Muhammad, niatnya kita seperti niatnya Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, ala hadhihi niyah wa ala kulli salah wa barakah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Guru, ya nasta'in nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalul dzikr la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyarrah sallallahu biha ومحمدا رسول الله.